Hi Cyber Friends, welcome back to Cyber Friend Chit Chat. Kembali lagi di Cyber Friend Chit Chat, di mana kita membahas topik-topik seputar teknologi yang nggak cuma menarik tapi juga insightful bagi para Cyber Friends. Hai, balik lagi bersama aku Vidi dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat aku mau ngomong up to date juga ya, karena kan kita kan kayak sangat relatable ya kalau misalnya dibilang ya, oh my god. Jadi hari ini kita akan membahas huru-hara work life balance tapi dari POV-nya Gen Z. Nah, kalau misalnya udah dengar kata Gen Z ini pasti kayak Cyber Friends kepikiran kayak Gen Z itu yang kayak suka ngeluh atau Gen Z yang kayak suka cepet burnout gitu, yang banyak demanding, tapi itu bener nggak sih? Nah, hari ini nih aku membawa temanku yang, dia tuh juga Gen Z juga dan dia tuh kalau misalnya dilihat dari life-nya ya, itu huru-hara dar-der-dor banget gitu, entah di personal life maupun di professional life. Nah, tanpa lama lagi aku kenalin Vini yang merupakan account eksekutif di Cybertrend Intrabuana. Hai Vin, salam kenal dulu dong sama teman-teman Cyberfriends. Oke, halo Cyber Friends, aku Vini, account eksekutif di Cybertrend. Sorry, aku nggak kebiasa depan kamera, tapi I hope I can share about work-life balance di Cybertrend sebagai account eksekutif. Iya, tapi tentunya bukan cuma sebagai account eksekutif doang ya, tapi kita bakal ngebahas kayak huru-hara, dar-der-dornya kehidupan work life balance Gen Z ya, Vin, Siap, ya. Tenang aja, aman. hari ini kita bakal lebih ke ngobrol santai, mungkin aja untuk nemenin kayak cyber friends yang lagi nyetir atau lagi makan gitu kan ya. Kita let it flow, let it santai aja. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita mulai. Nah, Vin, boleh Mhm. diceritain nggak sih ke Cyberfriend kan kata account eksekutif, itu kan, kedengerannya tuh kayak berat banget gitu kerjaannya tuh ya, pasti ya kan aku ngelihat sendiri ya kamu kerja kayak gimana, Iya, tapi iya. buat temen-temen, Cyberfriends yang nggak tahu kerjaan kamu kayak gimana hektiknya boleh dijelasin dulu nggak? Oke, baik. Jadi, in general ya, sebagai account eksekutif di sini, aku itu, punya responsibility untuk manage account-account atau klien-klien yang ada di Cybertrend. Jadi, karena Cybertrend ini fokusnya itu di bidang IT ya, kayak data-data gitu, jadi aku harus, follow up ke mereka, misalnya kan ada software nih, nah itu kan ada renewal, aku harus ingetin mereka untuk renewal, terus aku harus update ke mereka, apakah ada kendala. Pokoknya untuk manage, account-account ini atau klien ini nih tetap, nyaman gitu dengan Cybertrend dan tetap percaya, pokoknya maintain hubungan lah gitu dengan klien. Dan aku juga nggak cuman ke klien, aku juga ada komunikasi dengan pihak prinsipal. Jadi kan produk-produk Cybertrend kan ada banyak. Jadi aku juga komunikasi sama tim prinsipal untuk kasih solusi yang terbaik untuk klien-klien kita ini, dan pastinya juga, koordinasi dengan tim-tim internal di Cybertrend supaya semuanya lancar gitu. Kalau didengar saya sudah overload. Kalau didengar itu kayak banyak banget kerjaannya Vini Cyber Friends, kayak account eksekutif itu bukan kerjaan yang ringan ya kalau bisa kita bilang ya. All work, semua kerjaan itu nggak ringan, tapi kalau misalnya didengar dari ini, ngedengerinnya aja aku udah kayak pengen meledak gitu. Coba Vin, aku mau nanya nih, berarti kan itu kalau misalnya nge-follow up dari klien itu kan pasti it's a 24-hour job, kayak 24 jam karena apalagi kan tadi kamu sempat ngomong kan prinsipal, BTW FYI aja untuk Cyber Friends, prinsipal kita itu banyakan dari luar. Jadi kita itu banyak banget berkoordinasi sama teman-teman, bersama, prinsipal-prinsipal yang time zone itu beda sama kita. Nah, Vin, sebelum aku nge-touch ke situ, gimana tuh jamnya tuh kalau misalnya tiba-tiba kan ya namanya beda time zone kan ya, itu kan pasti kayak kamu harus nge-adjusting lagi ke kamu, belum lagi kamu paginya kan ada ngurusin kerjaan yang emang day to day kamu, Mhm, mhm. nge-follow up yang kayak gitu-gitu itu gimana sih caranya kamu nge-maintain energi kamu gitu? Karena kan kalau ngomong sama prinsipal itu kan mood kita harus bagus biar mood kita biar mood mereka bagus juga kan. Itu gimana tuh kalau dari kamu? Oke. Kalau untuk, komunikasi dengan prinsipal ya, mostly ini untuk update-update aja sih, dan kalau
Aku selalu usahain sebenarnya kalau untuk komunikasi dengan mereka itu di jam kerja aja. Tapi Mmm. kalaupun emang dibutuhkan ini urgent, aku perlu kontak mereka di luar jam kerja ya bakal aku kontak. Tapi, pokoknya intinya kalau aku bisa kirim secepatnya, email atau chat ke mereka bakal aku kirim dan kalau mereka bales dan aku notice itu ya bakal aku bales sih, kayak gitu. Dan untuk maintain akunya tetap waras atau enggak gitu ya, menurut ini sebenarnya take it easy aja sih, sebenarnya kayak koordinasinya, nggak seribet itu ya mungkin atau menurutku doang ya, ya gitu sih, masih bisa ke-maintain lah. Oke, jadi kan kalau di Gen Z ini kan istilahnya Gen Z itu kan kita ada kayak work life balance Mhm gitu kan, mhm. yang di mana tuh sebenarnya tuh kalau misalnya dibilang itu rasio paling ideal itu kan 50-50, 50% time we use for work, 50% time we use for me time kalau bahasanya kita ya, Iya asik iya. banget gak sih? Iya iya. Nah kan tadi kan kita udah ngomong dari sisi profesional kamu. Kalau misalkan dari kehidupan pribadi kamu nih, kamu biasanya kesibukannya ngapain kalau di luar jam kantor? Kalau boleh tahu, kalau boleh di-spill dong, spill dong. Oke, sebenarnya aku tuh banyak banget hobi. Aku itu adalah seorang wibu. Jadi, Ah, aku nonton anime, aku membaca manga, aku membaca manhwa, macem-macem, oke. Lalu aku juga K-popers, aku ngikutin beberapa grup, terus ya kalau ada konser, ya konser. itu hobi dari Gen Z, guys. Iya Kita perlu healing dan healingnya melalui apa? Konser. iya, acara kalau wibu-wibu juga tuh biasanya ada acara-acaranya juga kan, kayak Komifuro nih yang paling rame nih, bentar lagi nih mau Komifuro, aku bakal dateng nanti. Dan, kamu penikmat aja atau kamu kayak kalau misalnya ngomongin K-popers atau, anime gitu kan, itu kan biasa ada fan project yang gitu-gitu, kamu berpartisipasi nggak sih dalam kayak gitu-gituan? Kalau memungkinkan ya waktunya, ikut sih. Waktu itu pernah aku ikut, inget banget, aku kan suka Daesik, waktu itu ada project nyanyi gitu, aku ikut. Terus kayak kalau aku ada waktu, aku bikin fan art juga, entah itu anime atau K-pop-K-pop-an gitu. Kok aku ngedengernya aja kayak aku nggak bisa nge-handle semua ini, kamu soalnya kan kalau misalnya dilihat-lihat dari kehidupan profesional kamu, kamu udah dar-der-dor banget. Mhm, Kemarin aja kamu baru balik dari klien kan, meeting dari luar kan. Terus habis iya itu belum betul. lagi kamu ngurusin project-project kamu pribadi di luar itu. Itu, gimana sih caranya kamu nge-maintain antara hobi kamu sama professional life kamu biar kayak tetap jalan gitu? Karena kan kebanyakan dari kita itu, eee susah menyeimbangkan waktu ya kadang, Mhm mhm makanya itu yang mungkin bisa dibilang bikin cepat burn out mhm. gitu. Kalau dari kamu sendiri kamu ada, tips yang menurut kamu works nggak? Oke, kalau menurut aku, gimana ya, kita kan aku selalu mendulukan, lingkup profesional dulu ya, to be honest. Jadi kalau ada kerjaan, aku selalu make sure itu udah selesai. Misalnya di hari Jumat tuh kalau bisa, nggak bawa kerjaan gitu pas pulang. Tapi kalau emang ada urgent ya dikerjakan gitu kan. Nah, tapi kan kita misalnya kerja nih di Cybertrend. Cybertrend ini kan cukup fleksibel ya menurut aku. Jadi, kalaupun kerja aku juga bisa dengerin lagu dari grup yang aku suka, kayak gitu, atau ketika istirahat aku bisa nonton konten-konten, aku bisa, baca-baca gitu kan di selang-selang waktu itu, kayak gitu. Jadi, setelah aku kerja berapa jam, aku, take a rest dulu sebentar, terus kerja lagi. Nah Jadi kayak gitu. itu tuh yang buat cyber friends di luar sana yang mungkin dari generasi mungkin di sebelum kita itu Mhm, kan punya beranggapan bahwa, Gen Z mah, tahulah ya gitu, Gen Z mah anaknya have fun doang gitu, atau Gen Z mah, mungkin kalau bahasa quote unquote kurang profesional kalau kerja gitu. mmm, Tapi kalau misalnya Cyberfriends denger ya dari ceritanya Vini tadi itu nggak semua kayak gitu. Mungkin apa yang, Cyberfriends tangkep itu persepsi dari sosial media mungkin iya ya. betul, soalnya oh sorry aku motong, ya soalnya kita kan, apa ya, yang kita tunjukin di sosial media tuh kan untuk seneng-seneng gitu loh mostly. Ngapain aku nge-story aku lagi kerja, ya mungkin aku nge-story-in tapi kan kayak, ya aku udah pusing sama kerjaan, aku udah males nge-story-in misalnya, "Ih aku lagi meeting di sini sini," kayak ngapain kayak gitu kan. Jadi aku lebih prefer kalaupun aku story-in ya
tentang yang happy-happy aja dan itu ya mostly tentang hobi-hobi aku tadi. Jadi mungkin, eee, orang kan ngelihatnya karena Gen Z itu kan kebanyakan ngeposting hal-hal yang menyenangkan gitu ya tentang Mhm. hobi-hobi mereka, jadi mungkin mikirnya, "Ih, kok kayak nggak kelihatan kerja?" Padahal sebenarnya mah kita kerja gitu. Iya, kita Gitu, guys. kita mah kerja sebenarnya cyber friends, cuma kalau Mhm, misalnya di sosial media itu kan balik lagi ke personal branding ya. Personal betul. branding gimana caranya kita mau dilihat di sosial media. Mungkin kalau misalnya untuk beberapa dari kita, oh ya udah aku mau nunjukin have fun-nya aja. Tapi mungkin ada beberapa juga yang menggunakan sosial media buat professional Iya, life-nya, buat jadi nggak salah juga. iya, portofolionya gitu ya. Jadi Ih, nothing wrong about that. Kalau misalnya dari kebanyakan Gen Z yang aku kenal ya pribadi ya, kita tuh balance juga, cara mhm. nge-balance ya gitu. Maksudnya kerja profesionalnya keren, tapi life after work-nya juga keren gitu, ya nggak sih? Setuju nggak sih? Setuju banget. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal ini agak deep sih, mental health at the workplace. Itu Mmm. kan kayak kalau bahasanya kita kayak kalau vibe yang nggak banget tuh kayak nggak mood kerja gitu. Kamu kayak gitu nggak sih orangnya? Atau kamu kayak ya udah suck it up profesional aja gitu? Aku sebenarnya cukup bodo amatan sih. Iya, to be honest. Jadi kalaupun ada problem mungkin aku di pertamanya tuh bakal kayak, "Aduh ini gimana gimana," tapi itu cuman look-nya aja kayak gitu, tapi pada akhirnya aku bakal bodo amat. Bodo amat nih bukan berarti aku tidak mau menyelesaikan masalah atau kayak ini bukan sebuah masalah gitu. Aku tahu ini sebuah masalah, tapi akan kuselesaikan, gitu sih. Intinya kayak nggak ngilang gitu ya, tapi kayak Mhm, tetap bakal dikerjain gitu loh. Cuma betul. mungkin kelihatannya aja kayak, "Hah, gimana ini pengen nangis," gitu kan biasanya kan kalau itu quote dari Gen Z banget, "Pengen nangis, pengen Iya, ngamuk," gitu, tapi iya, kayak pada akhirnya kita kerjain gitu. iya. Kalau menurut kita sih ya, menurut kamu sih ya, kalau dari tadi aku dengar gitu. Nah, mood itu kan kadang berpengaruh juga ke teman-teman di kantor ya, atasan, Iya, teman betul. seruangan gitu. Kalau misalnya dari divisi kamu nih gitu, Mhm, mhm. itu tuh, yang kamu harapin kayak kalau misalnya Gen Z itu kan kayak dibilangnya banyak tuntutan kayak, Mhm, mhm. bosnya harus gini begini gini." Kalau dari kamu pribadi, kamu kayak orang yang tipe yang kayak, "Ya udah, aku bakal kerjain segimananya kerjain," atau kamu modelan yang kayak, "Oh ya udah aku bakal, ngikutin apa kata bos aku kalau misalnya mood-nya jelek ya aku nggak mau ngerjain," gitu. Kamu tuh kayak gimana? Kan ada kan ya, udah let's not lie, ada beberapa orang yang kayak begitu. Mhm, mhm. Tapi kalau dari POV kamu kayak gimana? Ya kalau ada kerjaan bakal aku kerjain dan kalaupun ada rintangan di tengahnya ketika mengerjakan sorry sorry, maksud kan kalau dikasih kerjaan kan ada guide-nya nih biasanya. Aku sangat bersyukur manajer aku kalau memberikan tugas itu sangat jelas gitu kan maunya gimana gitu. Jadi aku kerjain, kalau ada, hal-hal yang jadi kendala di tengah aku bakal komunikasiin, yang penting kan komunikasi, ketika mengerjakan tugas dan kalau, itu tergantung dari mood manajer aku sebenarnya, ya ini hal yang aku syukuri juga sih, manajer aku itu, bukan tipe yang mood-mood-an. Jadi kalau aku ada masalah atau apa-apa, aku bisa selalu kontak dia, begitu. Idaman banget ya manajernya ya. Iya, sangat Makanya kalau di cinta. Cybertrend ini tuh manajer tuh love love banget karena mereka tuh sangat memperhatikan work life balance kita ya Begitu, sebagai kayak iya. karyawan gitu, nggak yang kayak overbearing, nggak yang kayak bikin overload gitu. Pokoknya Mhm. sayang banget, semoga Cyber Friends dimanapun kalian berada gitu ya, manajer kalian bisa nge-vibe kayak manajer-manajer kita gitu ya. Amin. Ngomongin kerjaan juga nih, kalau kan kita beda divisi nih Cyber Friends. Kalau dari divisi kamu itu kamu hibrid? Kayak maksudnya ada setengah ke kantor, setengah enggak, atau kamu full WFH? Oke. WFO, sorry. Oke, kalau dari divisi aku, terutamanya aku ya, ini hybrid sih. Jadi aku ada opsi 3 hari WFO, 2 hari, WFA. Nah, kalau untuk harinya kan bebas aku ambil WFA kapan aja. Jadi kalau aku ngerasa, "Oh, hari ini kayaknya workload-nya dikit," aku bakal WFA. Tapi kalaupun emang, pada minggu itu aku perlu datang ke kantor, ya aku datang ke kantor, WFO full. Oh, enak ya kalau kayak gitu ya. Kalau menurut kamu, sistem kerja yang kayak gitu ngebantu nggak sih untuk secara dari skala produktivitas gitu? Ngebantu banget sih menurut aku, terutama ini kan, kita kan tinggal di Jakarta ya, Fit. Nah,
Di Jakarta nih sebenarnya tantangan utamanya itu di jalan. Ih, jujur Di jalan. jujur. Dan kamu tahu nggak, dalam seminggu aku tuh cuma punya hari 6 hari. Karena 1 hari itu kepakai di jalan, Karena kalau ditotal-total ditotalin. jam transitnya, iya bener Iya juga gitu, sih. Kamu tim Transum atau tim tim pribadi? Transum, gitu. Mhm. Jadi ya kan transit-transit, nungguin Transjakarta, nungguin Jaklingko, dan lain-lain itu sehari tuh aku bisa 4 sampai 4,5 jam di jalan, Nah, pulang pergi. Makanya kalau dikali 5 kan itu 20-an jam ya. itu udah sehari itu, termasuk jam Makanya tidur untuk makanya most of us gitu. makanya. Kalau misalkan dari gitu berarti ya bener sih apa namanya, kombinasi hibrid itu tuh sangat membantu untuk Membantu. produktivitas. Karena kalau misalnya kan unfortunately ada beberapa kantor itu yang mewajibkan untuk WFO tiap hari dan Mhm mhm. nggak semua orang punya the Privilege. privilege untuk kayak naik kendaraan pribadi atau Mhm, misalkan betul. ngekos gitu kayak, curhat dikit ya Cyber Friends, rumahku di Bogor. Rumahku di Bogor, kantor ini di Ampera. Jadi kalian tahu lah ya jor itu segimana dar-der-dornya kalau lagi jam berangkat kantor dan jam pulang Iya, kantor. Kalaupun misalkan aku naik Transum, itu transitnya terlalu banyak perpindahan. Jadi kayak aku pertama naik Gojek dulu ke Mall, terus habis itu naik bis lagi ke tengah kota, dari tengah kota aku naik MRT MRT. lagi, nah dari MRT aku naik Gojek lagi untuk ke sini. Itu sangat bukan membuang ya, tapi kayak menghabiskan uang dan juga energi. Jadi waktu pas udah di kantor udah kayak Udah bau polusi. bau polusi, Baru nyampe udah bau polusi. perlu banget parfum Cyber Friends, parfum itu life hack banget, parfum dan sisir itu life hack banget. Oke, itu agak off track ya, tapi curahan hati seorang Gen Z, ya Iya. gitu. Jadi, oh ya kalau misalnya balik lagi nih kita Mhm. ke ngomongin kantor nih, tadi kan manajer kita udah ngomong, dari jam kerja flexible hour kita udah ngomong. Kalau dari, menurut kamu kultur kerja di Cybertrend ini tuh kayak gimana? Kulturnya oke sih. Di sini tuh sebenarnya ada berbagai macam, generasi lah ya dibilang. Jadi, nggak mostly Gen Z atau milenial. Jadi kita tuh bener-bener nyampur. Di sini tuh ada senior yang bisa jadi panutan dan kita Gen Z ini yang pekerja keras, kayak gitu kan. Dan, aku senangnya di sini tuh mereka tuh mengerti gitu loh Mhm, dengan kita tuh, mood-mood-an kita tuh gimana, terus pembawaan kita tuh gimana, mereka tuh mengerti dan malah mereka tuh penasaran kan, mhm. ditanya-tanyain kayak gitu. Jadi bisa jadi teman cerita juga walaupun beda generasi. Dan di sini nih, aku kaget sih sebenarnya pas pertama masuk Cybertrend, karena di sini juga tuh, ada pengajian gitu tiap minggu. Oh iya, benar benar benar. Jadi Cyber Friends untuk, FYI aja Heeh, dan, maksudnya Vini, jadi tiap hari Kamis itu most of the time kita ada pengajian yang itu tuh dibawain sama, teman-teman dari Cyber Friends. Ada tamu, yang sering biasanya khotbah ya kalau bahasanya, kamu apa sih berarti? Mmm, yang kayak memberi nasihat itu apa sih namanya itu? ustad, Iya kayak apa? ustad gitu. Nah itu tuh Iya, pernah datang di mhm sini, Pak mhm. Irham. Jadi tuh beliau yang mengadakan dan aku jujur bersyukur banget dari Cybertrend itu memikirkan bukan cuma profesionalitas, bukan cuma mental health doang, tapi spiritual secara Betul. agama tuh bener-bener didukung banget gitu untuk bukan cuma not only untuk teman-teman yang muslim juga, tapi untuk Mhm, kita, yang non muslim juga itu sangat dirayakan ya kalau misalnya betul aku betul. bisa ngomong kayak gitu. Dan jujur itu membantu banget sih untuk work life balance Iya yang kayak huru-hara, apalagi kan, ngomongin teknologi nih kan, dunia teknologi ini kan serba dar-der-dor gitu ya kan, iya. semua perkembangan itu harus cepat. Menurut kamu, dari pandangan teman-teman kamu mungkin Gen Z itu orangnya lemot atau kita adaptif? Karena kan kalau kebanyakan, "Oh Gen Z mah lemot kalau kerja, ah gini gini gini," gitu gitu gitu. Kalau dari kamu kayak gimana? Kalau dari aku sih, Gen Z itu ya adaptif sih emang. Jadi, kalaupun kita diberikan arahan, kita tuh, eee, ya kayak yang aku ceritain tadi kan, kalau ada halangan pasti kita coba cari cara yang lain dan kita tuh nggak terpaku dengan satu metode aja, kayak gitu. Dan dari yang kulihat-lihat dengan teman-temanku juga, ya kita tuh kalau ada kendala ya pasti nanya, kayak gitu. Yang penting komunikasi sih, kayak gitu.
Oke, yang Mhm, pokoknya tuh intinya tuh dari komunikasi, karena komunikasi itu penting kalau di, tempat kerja. Bukan betul cuma untuk komunikasi antar klien aja, tapi komunikasi internal juga. Nah, betul, Vin, kan banyak banget nih teman-teman cyberfriends yang nonton, mungkin mereka itu lagi mhm mencari kerja, atau mhm. mungkin mereka lagi masih mau kuliah, mau masuk ke magang. Ada tips gak sih dari kamu soft skill yang diperlukan untuk survive di kerja di dunia yang penuh huru-hara dar-der-dor ini gitu. Terutama kalau misalnya mereka mau kerja di mungkin bidang kayak kamu yang merupakan account eksekutif untuk produk-produk yang teknologi apa segala macam yang again, it paces really quick gitu. Ada nggak, soft skill yang menurut kamu perlu cyber friends asah untuk bisa survive di dunia ini? Oke, yang pasti ya komunikasi sih, kayak yang kujelasin beberapa kali, karena kita kan komunikasi kan nggak cuman dengan, orang-orang internal, ke eksternal juga. Dan kita juga tuh, perlu ngerti kan cara baca ruangan gimana, terus cara, pembawaannya gimana ke, eee, orang-orang. Karena yang kita ajak bicara kan juga macam-macam ya orangnya, jadi kita harus juga bisa menyesuaikan dengan orang itu gimana, kayak gitu sih Kalau kalau dari misal aku. kalau Mhm mis oh sorry aku potong. Kalau misalkan dari hard skill ya, mungkin teman-teman yang pengen jadi account eksekutif juga atau mungkin kerja di sini kan kita banyak memberikan mhm solusi mhm. training atau gimana-gimana gitu, mungkin ada beberapa tools yang mungkin mereka bisa pelajari dan gunakan gitu untuk kayak mengasah skill mereka biar compatibility mereka tuh lebih increase untuk diterima di sini, kalau dari pandangan kamu? Oke, kalau dari aku karena kita banyak main dengan data-data ya, di sini yang pasti kita, harus ada hard skill tentang produk yang dijual. Misalnya di sini kan, di Cybertrend kan jual tablu, at least tahu, atau yang data-data analisis yang lain, software-software harus tahu, ini penggunanya gimana, aplikasinya untuk apa. Terus kalau untuk detail, kan pasti bisa belajar-belajar lagi ya nanti di sini. Tapi yang penting tahu kegunaannya, terus kayak, ya pasti Microsoft Tools gitu-gitu atau Google Google Office Tool, Oh ya, kayak gitu, itu harus udah paham sih. Dan yang pasti Inggris, mmm. itu. Karena kalau kayak aku kan komunikasi sama tim di luar negeri juga, jadi harus komunikasi in English gitu, full English, komunikasi dengan mereka. Mungkin nggak perlu yang fasih ya cyber Mhm friends, tapi kayak untuk zaman sekarang ya apalagi kita di dunia IT di mana produk itu masih kebanyakan itu dari luar ya kita ngambilnya ya. mhm Itu wajib banget setidaknya kamu bisalah tanya, jangan cuma apa kabar, toilet di mana ya, tapi kayak kita tuh perlu untuk basic business skill, business English business gitu mhm yang di mhm. mana tuh kayak setidaknya untuk komunikasikan informasi dari klien dari prinsipal ke klien itu jadi selaras, karena kalau misalnya kita ngasih tahu informasi yang nggak sesuai kan itu sama aja kayak ngejual sesuatu yang ya kalau misalnya kita bahasanya zaman sekarang overclaim gitu kan Iya ya, iya, betul. tapi itu penting juga gitu. Nah Vin, sekarang kita masuk ke mini games itu, Oke this or that, oke. oke. Nah yang pertama nih, this or that, bawa laptop pas liburan atau dikontak waktu pas lagi weekend? Bawa laptop pas liburan, Kenapa? karena bawa laptop kan nggak selalu tentang kerjaan. Konteksnya pas kerjaan dong, Besti. Tapi mending bawa laptop sih, karena, aku bisa ngatur pace aku sendiri. Misalnya aku pagi mau ke pantai gitu kan, oh Mhm. siang aku cek laptopnya, kayak gitu. Dibanding aku di pantai tiba-tiba ada yang ngontak, "Vin, tolong ini," "Ah, tidak bisa, aku mau tenang dulu." Bayangin kalau misalkan tiba-tiba lagi konser terus habis itu kayak, "Vin, tolongin dulu." Itu Iya, gimana? tidak bisa, maaf maaf banget. Ya tapi Oke kalau ada pilihan ya mending bawa laptop aja sih. oke, kedua, Mhm. this or that, meeting pagi subuh atau meeting pas udah mau pulang, jam pulang, kayak malam gitu, Pas mau pulang, kenapa? karena kalau meeting subuh aku harus bangun dulu. Kalau pas pulang aku udah bangun, tinggal jam pulangnya aja mundur, kayak gitu. Aku gimana ya, majuin jam tidur tuh lebih sulit. Majuin jam Eh, maksudnya?
Majuin jam bangun itu lebih sulit. Oh, nggak bisa bangun pagi ya berarti ya? Alarm berapa? Ya bisa sih, tapi mengumpulkan niatnya itu gitu loh. Bener sih, alarm berapa? Nggak tahu deh bunyi-bunyi semua. Gitu, pokoknya kalau pengen bangun ya bangun. Oke, this or that, Mhm focus group discussion, mhm. which means 1 sampai 10 orang, atau ngebawain seminar yang 20 plus packs. FGD aja deh. Tapi kenapa FGD? Seenggaknya orangnya lebih dikit. Oh, introvert ya ibu yang satu ini Iya, ya? bayangkan aku sebagai account eksekutif, tapi aku tuh introvert sebenarnya, guys. Itu tuh perlu apresiasi Cyberfriends, kenapa? Karena untuk ini kita bahasanya Gen Z banget ya, Iya, tapi sebagai seorang introvert untuk berkomunikasi dengan banyak orang dalam periode waktu yang sangat singkat, itu tuh sangat menguras energi, draining lah kalau bahasanya gitu ya. Tapi ya gitu. again, memiliki hobi dan juga Iya, memiliki rilis itu tuh penting banget ya. Jadi mhm. jangan lupa untuk punya hobi. Nah, yang terakhir nih, lebih milih. Nah, ini ribet sih. Aku harus menyiapkan mental. Kalau misalkan ini bukan this or that ya, tapi ini lebih Mhm pertanyaan, misalkan kamu udah ngerencanain, let's say a concert, kamu udah berencana mhm gitu, mhm dari lama kan, biasa kan kalau kita kan beli tiket konser itu kan lama banget ya, udah dari lama gitu, tiba-tiba hari H, "Vini, ada meeting tender sama klien A." Itu gimana kamu, mengkontrol diri kamu gitu? Karena itu kan bener-bener pilihan. Mending gue waras, atau gue ada gaji. Nah ini nih yang pasti mhm. cyber friends yang dari generasi-generasi sebelumnya yang mikir, Gen Z tuh nggak punya arah tujuan hidup atau Gen Z itu lebih mementingkan dirinya sendiri. Coba Vin, bantu klarifikasi untuk cyber friends di luar sana. Oke, kalau ini kan, infonya bisa dibilang dadakan ya. Pastinya aku bakal konfirmasi dulu kalau ada meeting atau apa-apa aku kasih tahu, halangan aku nih misalnya, apakah ini nih, wajib aku datang atau enggak, kayak gitu, itu dulu pertama. Kalaupun aku bisa datang, apakah harus tepat waktu atau enggak, itu nggak perlu ditanya sih sebenarnya, gimana ya? Aduh susah juga pertanyaannya. Tapi intinya aku perlu datang atau enggak dulu sih, kalau aku perlu datang ya mau gimana lagi ya, aku akan usahakan datang, ya udah konsernya tertunda gitu kan, mungkin di tengah-tengah konser aku melipir ke mana atau pulang, atau kalau bisa lewat HP, ya lewat HP meeting-nya gitu ya. Tapi kalau emang aku tidak wajib datang, ya konser, kasih tahu aja, saya sedang di tempat konser, mungkin kufotoin tuh. "Wah, saya lagi mau konser, Bu," gitu. Gimana ya? Jadi untuk memperangkum ya, kita tuh Mhm, Gen Z tuh tetap memikirkan tanggung jawab. Tanggung jawab itu tetap nomor mhm satu. mhm. Tapi kalau misalkan emang nggak wajib ya why not gitu kan. Iya Tapi gitu. bukan artinya kita melepas tanggung jawab gitu ya. Tapi kalau misalkan yang kata Vini tadi, kalau misalkan emang udah kewajiban banget dan emang nggak bisa ditunda lagi dari kliennya, ya kita wajib datang. Iya Nggak betul. ngeluh kita karena money Betul comes first betul ya betul. guys. Ya kalau aku nggak ada uang juga kan nggak bisa konser lagi. Nah itu dia, Iya kalau misalnya kita nggak ada duit, hobi nggak jalan, mental health juga rusak iya, gitu ya, cyber friends. gitu. Jadi penting banget ya bagi kita untuk pokoknya maintain work life balance itu sangat-sangat utama ya, karena kalau misalnya kita bukan artinya kita nggak profesional, bukan, tapi kalau misalnya correct me if I'm wrong here, kalau misalkan kita mood-nya bagus kan otomatis kerjaan kita juga bagus dong, ya nggak sih? Jadi kurang lebih kayak begitu. Nah ini last question banget nih. Kalau misalnya kamu rate dari 1 to 10, 1 ke 10, work life balance kamu tuh sekarang di mana coba? Di antara angka 1 sampai 10. 8 maybe. Can you elaborate? Karena gimana ya, kalau menurut aku ya, work life balance itu di bagian life-nya tuh terbagi menjadi 2 lagi nih, Mmm, yaitu hobi sama istirahat. mmm, Nah, dan aku ngerasa, di sini aku masih belum balance, kalau kalau untuk di kerjaan aku ngerasa udah balance nih, tapi kalau untuk di life aku, hobi tuh terlalu banyak aku lakukan. Jadi aku mengorbankan waktu tidur, sampai ngorbanin waktu tidur kayak loh cyber gitu, friends. demi aku menjalankan hobi, kayak gitu. Tapi nggak apa sih sebenarnya kalau
Kalau aku pikirin, ya udah nggak apa, karena aku juga senang gitu jalaninnya. Tapi kalau dipikirin untuk panjang ya kesehatan gitu kan, itu kan tidak sehat ya sebenarnya, kayak gitu. Oke, jadi yang penting gitu ya cyber friends ya, kita profesional tetap profesional harus di-balance ya, karena di luar tuh harus ngelihat kita strong, di belakang mah itu udah urusan pribadi gitu ya. Tapi Betul, lebih alangkah baiknya kalau misalkan di depan sama di belakang itu sama-sama happy ya, kalau misalnya kita bilang ya. mhm, Jadi, tips dari aku nih, kalau misalnya aku boleh chime in nih, jangan lupa istirahat, hobi boleh, tapi yang terpenting kita harus inget ya, kewajiban kita tuh apa, tanggung jawab kita tuh apa, karena perusahaan itu nge-hire kita untuk melakukan tugas. Alangkah baiknya kita melakukan tugas itu dengan penuh semangat, dan dengan penuh semangat itu dengan caranya apa, nge-balance antara kehidupan profesional dan kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi tuh nongkrong sama temen, keluarga, kalau kehidupan profesional itu ya itu, kita melakukan tanggung jawab kita gitu. betul. Jadi itu bukan mitos, yang bilang katanya Gen Z itu pemalas, itu mitos ya, guys, ya. Gen Z itu tuh pekerja keras kalau misalnya kita bisa ngomong ya, bukan karena kita Gen Z ya, tapi kelihatan aja gitu dari, mungkin testimoni-testimoni cyberfriends yang ada di sini ya, karena kita lumayan banyak juga ya Gen Z ya ternyata ya. Enggak, dan bener kata Vini tadi, kita tuh melting pot banget gitu. Jadi, begitu ya kurang lebih ya. Nah, untuk cyberfriends yang mungkin mau tanya-tanya soal, produk cybertrend yang mungkin tadi Vini sempat jelasin, mungkin Tableau atau training ya, karena kita mau ada, produk khusus untuk training-training untuk teman-teman yang mau mempelajari mengenai segala macam, mulai dari mungkin privacy, PDP, atau mungkin dari cara, manage software Tableau, atau mungkin kayak produk-produk lainnya itu bisa ke Vini. Vini boleh dikasih tahu, mungkin mereka bisa kontak kamu ke mana? Oke, kalau ngontak aku bisa mungkin awal-awalnya bisa ngontak dari, website kita dulu ya, kayak gitu atau enggak tuh, ya bisa kontak dari LinkedIn juga maybe. Jadi nama aku ya tulis di sini nama aku. Bisa disebutin dulu dong. Ya nama aku Vini Bestiara Nah, lengkapnya. untuk cyber friends yang mungkin pengen ya untuk mengkontak Vini bisa dari tadi atau, ada dia ada beberapa opsi, ada dari LinkedIn, ada dari Instagram juga Oh iya bisa, Instagram bisa. ada dari website kita, itu bisa kontak di cybertrend-intra.com. Jadi buat cyber Betul. friends yang mau mungkin ngobrol sama Vini atau mungkin ngobrol sama aku gitu ya, mungkin aja gitu ya, bisa di website itu. Nah Vin, thank you banget nih Vin udah mau datang ya. Gimana Iya. kesan-pesan ngobrol sama aku? Udah tiap hari sih, cuma ya secara ada audiensnya gitu. Iya rasanya, ya aku berterima kasih juga ya diundang, sebenarnya agak tersentuh gitu diundang ke sini. Oh, pokoknya ya cyberfans ya mungkin Kayak aja gitu. nanti ke depannya Vini bakal datang lagi, we never know ya, mungkin untuk Yes. ngejelasin tentang, yang lebih teknis, kalau ini kan lebih ke bincang-bincang ringan gitu ya. Jadi, jangan bosan yang ngeliat muka Vini mungkin kalau nanti ada lagi ya cyberfriends Oke. gitu. Nah cyberfriends, sebagai penutup ya pokoknya aku mau ngingetin, sibuk di kerjaan nggak apa-apa, sibuk di hobi nggak apa-apa, tapi jangan lupa jaga kesehatan mental dan ingat, hidup itu bukan cuma kerja, tapi kerja itu merupakan bagian dari hidup. Asik. Asik, bisa juga aku buat kayak gituan. Wih. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Cybertrend Intra Buana, and I'll see you next time. Bye, Cyber Friends. Bye-bye.